Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadahum bima kanu yaksibun. Al-ayah. Ikhwan, akhwat, Bapak Ibu jamaah syiar malam dakwah Islamiyah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat kesehatan dan juga berbagai nikmat yang lainnya, sehingga kita masih pada kesempatan malam ini bisa bermuwajahah, bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita, bedah buku Sistem Ekonomi Islam atau Nizamul Iqtisad karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Pada kesempatan malam ini kita akan menuntaskan mungkin ya bagian akhir kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis ya. Ada 2 poin lagi yang belum kita tuntaskan terkait dengan kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis ya. Kemarin kita sudah membahas dan sudah mendiskusikan kritik yang pertama terkait dengan problem ekonomi, termasuk juga definisi ilmu dan sistem ekonomi. Nah, pada kesempatan malam ini kita akan bersama-sama juga untuk mendiskusikan ya bagian terakhir dari yang saya sajikan ya, kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis. Ada 2 poin yang mungkin akan kita bahas secara global ya kan pada kesempatan malam ini terkait dengan kritik ya atas sistem ekonomi kapitalis. Kalau kemarin kita sudah membahas kritik poin yang pertama, problem ekonomi termasuk di dalamnya berbagai kebutuhan ya dalam perspektif kapitalis. Nah, pada hari ini kita akan membahas 2 poin ya pokok dari sistem ekonomi yang keliru ya kan. Sistem ekonomi kapitalis yang keliru terkait dengan konsep nilai dari barang. Kita lihat kembali secara ringkas faktanya, ya kan? Kita bicara dulu faktanya. Dalam sistem ekonomi kapitalis, nilai barang ya atau value itu bersifat relatif nisbi ya. Jadi kita tahu dalam sistem ekonomi kapitalis itu ada 2 secara garis besar, nilai barang dan jasa itu kan. Ada yang disebut dengan nilai guna yang disebut dengan utility value ya. Kapan dikatakan bahwa suatu barang memiliki nilai guna utility value? Ketika barang tersebut digunakan ya. Karena itulah kalau kita baca nanti di buku-buku ekonomi ya, pengantar ilmu ekonomi itu banyak gitu kan. Tapi Syekh Taqiyuddin hanya meringkas menjadi 2 kelompok besar ya. Kalau di buku-buku pelajaran ekonomi SMA maupun ketika kuliah di semester 1 ya, pengantar ilmu ekonomi, ketika membahas terkait dengan nilai itu banyak, ada nilai guna, ada nilai tempat, ada nilai waktu gitu kan. Nah, tapi itu semua oleh Syekh Taqiyuddin dan juga kita lihat di buku induknya mungkin di karya Adam Smith
itu disatukan menjadi nilai guna, ya kan? Jadi nilai guna itu muncul ketika barang tersebut digunakan langsung oleh orang yang memiliki. Ya. Nah, yang kedua itu nilai tukar. Ketika barang tersebut tidak digunakan secara langsung, tidak dikonsumsi, tentu tidak memiliki manfaat secara langsung, sehingga tidak bisa dinilai kegunaannya. Gitu kan. Nah, sehingga tapi barang tersebut bisa ditukarkan dengan barang lain, ya kan? Ya. Maka ketika barang tersebut ditukarkan dengan barang lain, muncullah yang disebut dengan nilai tukar. Nah, keduanya, nilai guna maupun nilai tukar yang ada pada benda atau barang atau juga jasa, dalam pandangan sistem ekonomi kapitalis itu bersifat nisbi relatif. Ya kan? Kenapa disebut dengan nisbi atau relatif? Karena mereka hanya melihat, memahami bahwa nilai barang dan jasa itu didasarkan pada anggapan yang sifatnya subjektif dan kondisional. Ya. Misalnya, saya kembali contohkan di sini ketika pertemuan pertama atau kedua, saya lupa ya, pertemuan kedua kalau nggak salah, ketika kita mencontohkan terkait dengan nilai segelas jeruk ya, es jeruk gitu kan. Yang dalam teori itu ya kita coba kembali refresh ya supaya jelas ya kan. Jadi dalam teori nilai kapitalis itu ya di sini ya. Saya coba refresh kembali ya contoh yang pernah kita bahas. Nah ini gitu kan. Jadi ini nilai segelas es ya. Itu relatif ya. Nilai satu gelas yang pertama itu 10, nilai gelas yang kedua 8, nilai gelas yang ketiga 5 itu kan secara angka ya. Nilai gelas yang keempat minus, artinya sudah tidak ada lagi nilai satu gelas es jeruk ini kepada dari sudut pandang si orang itu saya sebutkan di sini faul, kan. Nah, kenapa menurut mereka nilai itu relatif? Karena faktanya ini tadi, kan. Satu gelas itu sangat nilainya besar ketika sedang haus, ketika hausnya sudah mulai hilang, gelas yang kedua nilainya lebih rendah, ketiga lebih rendah lagi, dan yang akhirnya kemudian tidak ada nilai sama sekali. Nah, ini dalam pandangan ekonomi kapitalis. Nah, padahal kalau kita lihat faktanya ini tadi ini bersifat subjektif ya. Dan bersifat kondisional juga. Artinya ini dikatakan tidak bernilai itu ketika harus diminum pada saat itu. Padahal kalau diberikan dibawa untuk diminum besoknya atau diminum waktu lain lagi tentu juga akan memiliki nilai. Itu yang pertama faktanya ya, kekeliruan dari teori yang terkait dengan marginal utility yang ini menjadi dasar pembahasan nanti dalam teori-teori ekonomi kapitalis ketika menilai atau membahas nilai guna dari satu barang. Nah, itu yang pertama kritiknya itu kan. Kenapa sifatnya subjektif ya? Itu karena ya bersifat individual. Jadi tidak bersifat faktual, ya kan? Tidak menilai benda itu kemudian apa adanya. Padahal faktanya kalau kita lihat nanti ya, yang namanya nilai barang itu tidak relatif. Ada nilai hakiki dari benda atau barang atau jasa itu. Nah, apa hakikatnya ya, faktanya ya. Jadi pertama kekeliruan pertama ya, saya tegaskan kembali kritik pertama dari Syekh Taqiyuddin ini ya. Kenapa nilai barang itu dianggap relatif atau nisbi ya? Karena dasarnya itu anggapan yaitu subjektif dan kondisional. Subjektif dalam perspektif individu yang sudah menikmatinya sampai batas kelebihan,
kondisional hanya pada saat itu ketika sudah terpenuhi itu kan pada saat itu. Nah, sehingga ini sebenarnya kesalahannya ya secara fakta secara realitas dari sistem ekonomi kapitalis ini. Nah, sementara kalau kita teliti faktanya lebih mendalam ya, nilai barang apapun ya sebenarnya ada nanti yang disebut dengan nilai hakiki. Jadi nilai benda, barang atau jasa itu bersifat mutlak, memiliki nilai hakiki, tidak bersifat relatif ini. Ya. Nanti saya tunjukkan ya contoh bahwa barang itu memiliki nilai mutlak, ya, yang bersifat hakiki, yang bisa kemudian bahkan bisa dikuantitatifkan, ya kan. Jadi nilai barang dan jasa merupakan sesuatu yang memiliki fakta dan dapat dijangkau. Nah, saya contohkan ya yang paling mudah gitu kan untuk bisa dipahami bersama ya. Karena kalau contoh yang lain mungkin bisa tapi perlu pendalaman kajian. Saya ambil contoh yang sekarang sedang heboh ya karena mau dihapus ya. Itu premium dan pertalit ya. Pemerintah 2022 itu rencana menghapus premium dan pertalit. Nah, dalam pandangan kapitalis, baik premium, pertalit, pertama, ya termasuk pertama tubo ini jenis-jenisnya aja ya. Hanya sebenarnya saya tidak ingin mencontohkan keempat ini. Sebenarnya saya ingin mencontohkan satu contoh aja sebenarnya BBM gitu kan. Cuman ternyata ketika saya mencari gambar, ternyata BBM itu ada 4 jenis gitu kan. Dari sisi bensinnya ya. Kalau solar lain lagi, ada premium, ada pertalit, ada pertama turbo. Anggap satu atau bisa juga empat-empatnya. Nah, menurut pandangan kapitalis kan ini relatif kan? Relatif nilai ini bisa bermanfaat, bisa juga tidak. Kalau kita menganalogikan ke teori yang utilitas tadi ya, yang dicontohkan contoh sebelumnya itu adalah segelas es ya. Nah, sekarang kita lihat faktanya kalau kita lihat kaji secara mendalam bahan bakar ini 1 liter BBM ini itu memiliki nilai yang nilai yang hakiki ya. Apa nilai hakikinya? Nah, ini pengalaman saya juga ya, pengalaman saya secara pribadi gitu kan. Kalau saya menggunakan kendaraan itu kan, saya kebetulan ada kendaraan itu kan. Nah, 1 liter ya. Ini saya biasanya menggunakan pertalit ya. Ini 1 liter pertalit. Nilai hakikinya itu apa? 1 liter pertalit, nilai hakikinya itu adalah bisa menggerakkan mobil yang saya pakai gitu kan. Itu kurang lebih 14 km. Itulah nilai hakiki dari pertalit ya. Nah, lalu sebenarnya yang relatif itu apa? Yang relatif, yang berubah-ubah itu bukan bendanya, ya kan? Yang relatif itu sebenarnya itu harganya. Harganya itu bisa 7.650. Ini harga asli di Pertamina ya, di SPBU Pertamina. Bisa mungkin juga 9.000. Ini eceran di pom kecil ya. Ya, yang di pinggir-pinggir jalan ya. Bisa juga 10.000, mungkin agak sedikit di pedalaman, bisa juga 15.000 ya untuk 1 botol yang sama 1 liter ya. Ini yang disebut dengan relatif. Relatif itu harga, kan? Sementara nilainya itu adalah sama. Apa yang saya maksud sama? Baik harganya 7.650 maupun harganya 9.000 ataupun 10.000 bahkan 2 kali lipat 15.000, maka nilainya tetap hanya mampu menggerakkan mobil saya atau mobil AVP sekitar 14 km ya. Artinya jadi nilainya tetap gitu kan. Yang berubah-ubah itu adalah harga. Sehingga ketika harga ini 2 kali lipat, tidak berarti nilai ini kemudian menjadi 2 kali lipat nilai hakikinya. Tidak berarti kemudian pertalit ini karena harganya 2 kali lipat 15.000, kemampuannya menjadi 2 kali lipat. Tidak, kemampuannya tetap. Nah itu ya contoh ya. Contoh bahwa
barang itu memiliki nilai yang hakiki. Gitu kan. Nah ini jelas berarti teori utilitas yang mengatakan bahwa nilai barang dalam perspektif kapitalis itu sifatnya subjektif dan anggapan itu keliru. Gitu kan. Nah, lalu bagaimana dengan teori yang dibahas dalam sistem ekonomi kapitalis yang dijelaskan di kitab Syekh Taqiyuddin Nabhani terkait dengan nilai batas tadi yang mengatakan bahwa nilai batas itu subjektif tadi ya. Faktanya kalau kita lihat ya, perkiraan nilai batas ini kan perkiraan bagi tingkat produksi yang disesuaikan dengan kecenderungan ya, yang berhubungan dengan penjualan barang. Ya. Artinya teori ini menyatakan bahwa nilai barang tersebut ditentukan berdasarkan batas paling rendah. Inilah yang disebut dengan teori batas atau marginal teori. Ya. Nah, kalau kita lihat ya faktanya, ini fakta ya, ini realitasnya. Kemudian kita kritiknya juga terkait dengan teori yang sering dijadikan acuan dalam pengembangan guna, nilai guna, bahwa barang itu ada memiliki nilai batas tadi ya. Kalau kita contohkan di segelas air jeruk yang saya contohkan, itu berubah-ubah sampai kemudian akhirnya melewati nilai batasnya. Setelah itu kemudian tidak berguna lagi. Nah, faktanya kalau kita lihat nilai batas hakikat itu bukan nilai barang dan itu tidak ada kaitannya dengan harga. Kenapa? Karena lagi-lagi tadi nilai barang itu semata-mata ditentukan oleh perkiraan guna barang tersebut dengan memperhatikan faktor kelangkaan. Memang nanti ada istilahnya itu tinggi dan rendahnya selain manfaat juga faktor kelangkaan ya, yang membedakan nilai satu barang dengan barang yang lainnya. Ya. Jadi dengan hal ini kita bisa melihat ya harga memang berbeda dengan nilai. Jadi yang berbeda-beda itu bukan nilai, yang berbeda-beda itu harga. Seperti yang saya contohkan tadi ini ya. Jadi premium itu nilainya tetap, yang berbeda-beda, yang relatif itu tuh harga. Harganya bisa 7.600, bisa 9.000, bisa 10.000, bisa 15.000. Tapi nilainya itu tetap gitu kan. 1 liter BBM ini Pertalite ataupun Pertamax itu hanya bisa menggerakkan mobil ya, mobil tertentu itu 14 km. Itu contoh gitu kan, untuk menunjukkan bahwa keliru ketika sistem kapitalis menyatakan bahwa nilai barang itu bersifat relatif. Nah, lalu yang relatif itu apa? Sebenarnya yang relatif itu adalah tadi harga, bukan nilai barang. Karena itu ketika berbicara tentang teori dalam ekonomi kapitalis tadi ada yang disebut dengan marginal teori, teori batas. Ya, kalau saya contohkan tadi ketika minum air ya, teori batas itu berarti nilai batas maksimal kegunaan dari air jeruk itu adalah pada level gelas ketiga. Nah, itu batas tengah ya, batasnya itu kan. Nah, sebenarnya itu bukan teori terkait dengan nilai. Kalau mau dipaksakan marginal teori ini teori terkait dengan harga. Harga memang bisa berubah. Tadi ya, 1 gelas kalau kita masih haus sekali kita berani bayar 10.000, 20.000 gitu. Ya. Apalagi kalau apa istilahnya sangat tahu sekali itu kan. Bisa harganya lebih mahal. Tapi nilainya tetap. Ya. Nilainya tetap. Jadi misalnya gini, 1 gelas es jeruk gitu kan. Harga 10.000 dan harga 200.000 ya. Itu tetap aja nilainya itu adalah ya fakta dari manfaat dari barang itu gitu. Jadi nggak bisa kemudian karena harganya 200.000 kemudian kegunaannya itu 2 kali lipat, nggak bisa. Atau sekarang kan sering gitu kan. Jadi kalau ada istilah kopi ya, kopi yang sangat murah, kopi yang sangat mahal. Gitu kan. Ada sehingga nilainya seolah tinggi. Ada Starbucks, ada kopi biasa itu. Nah, atau juga nanti ada istilahnya saya sering dikasih teman-teman kopi Aceh juga. Ada kopi Pengalengan di Bandung.
Itu yang membedakan itu harganya, sementara nilainya itu relatif sama. Gitu. Gitu kan. Nah, itu yang kedua ya. Nah, ini teori ini memang kalau dalam tataran aplikasi, lalu Pak apa manfaatnya gitu kan? Kok kita mengkritik teori ini ya? Nah, untuk menyatakan bahwa nilai itu relatif gitu kan. Nah, sebenarnya ini perlu jeli ya, perlu jeli. Kenapa kita harus mengkritik ini? Nanti dalam sistem ekonomi kapitalis karena nilai barang itu kemudian dianggap relatif ya, mereka mencampur adukan dengan harga padahal faktanya yang relatif itu harga bukan nilai barang gitu kan. Maka nanti kebijakan-kebijakan yang terkait dengan nilai barang itu nanti kebijakannya itu bisa merugikan atau bertentangan dengan syarat. Contoh ya, mungkin kita pernah mendengar itu kan, ketika dulu di zaman penjajahan, ya di zaman bukan penjajahan, di zaman VOC ya penjajahan, pernah ada penurunan besar-besaran harga dari rempah-rempah. Kenapa? Karena suplai banyak. Karena penurunan harga ya dan rempah-rempah karena suplai banyak. Nah, dianggap kemudian nilainya juga turun. Nah, untuk mengembalikan nilai dan harga, karena dicampur adukan tadi ya nilai dan harga, maka solusinya apa? Solusinya itu adalah dibuang ke laut waktu itu. Sehingga akhirnya ya nilai rempah-rempah pada saat itu naik kembali. Gitu kan. Nah, ini contoh ya. Contoh karena memandang keliru, karena ketika harganya turun seolah-olah nilainya kemudian juga turun, tidak ada, maka solusinya itu dibuang atau dihancurkan. Untuk apa? Untuk mengembalikan kembali nilai ya, menaikkan kembali nilai barang atau jasa tersebut ya kan. Atau juga kita lihat ya kan, ketika seperti yang saya contohkan kemarin ya, ada Bulog ya menghancurkan, menahan beras ya, sampai kemudian beras itu rusak. Ya. Nah itu kan, beras rusak sampai kemudian tidak dimanfaatkan. Apa tujuannya? Kok nggak dibagi-bagi itu kan? Nah lagi-lagi teorinya itu kalau beras itu kemudian dibagi-bagi kepada masyarakat itu akan merusak harga. Nah, karena akan merusak harga maka akan merusak nilai. Karena itu agar tetap nilai beras itu kan, maka ya persediaan beras ya itu tetap dipertahankan oleh Bulog gitu kan, disimpan di gudang walaupun harus menghadapi kehancuran, tidak kemudian dialokasikan, tidak kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Kenapa? Karena kalau didistribusikan, dibagikan, khawatir mengganggu harga, mengganggu nilai barang yang sudah ada. Itu contoh itu kan. Ini dalam tataran realitasnya. Apa sih manfaatnya kita mengkritik teori ini? Nah tadi karena ketika ini teori dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan, maka pengambilan keputusannya itu ada yang kadang-kadang bertentangan dengan syariat ya kan, atau kemudian bertentangan dengan fakta gitu kan, sehingga solusi yang diberikan itu kemudian keliru. Itu yang kedua ya, kritik terkait dengan nilai dalam pandangan kapitalis. Yang terakhir kita melihat kritik terkait dengan peran harga ya. Kemarin sudah kita bahas dalam teori permintaan maupun penawaran ya, supply dan demand ya kan. Intinya kalau kita lihat ada 3 itu kan yang menjadi fungsi dari harga dalam sistem kapitalis ya kan. Yang pertama ya, kita lihat harga itu sebagai pendorong laju produksi ya. Ya. Jadi harga sebagai pendorong laju produksi. Artinya apa? Harga sebagai pendorong laju produksi itu ya. Manusia akan semangat ya. Akan meningkat prestasinya ya. Atau mau kemudian kerja keras kalau didorong oleh materi, oleh harga. Ya. Artinya imbalan materi itu mendorong manusia mencerahkan tenaga
yang dia berikan. Walaupun kadang-kadang penghargaan dari kapitalis pas-pasan, sehingga saya sering gurau gitu kan. Jadi ada fenomena P7 gitu kan, dalam sistem kapitalis itu pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan. Jadi walaupun sudah kemudian dicurahkan sedemikian rupa, ternyata juga ya harganya tidak melejit, kan. Harganya itu tidak artinya buruh atau upah yang didapatkan, imbalan yang tidak didapatkan kadang-kadang tidak sejalan dengan curahan tenaga kerja. Ada yang berhasil, tapi muncul, saya sering gurau juga P6A, P6A itu kan. Ya. Jadi apa P6A itu? P-nya 6 baru ada A, selipan A. Sama itu kan, orang yang sukses dari sisi kekayaan, pergi pagi pulang petang, tapi pemahaman agama pas-pasan karena sibuk ngejar dunia itu kan. Kalau urusan dunia begitu luar biasa mau berkorbannya gitu kan, tapi kalau urusan agama cukup seadanya gitu kan pemahamannya. Cukup mengandalkan itu kan pendapat ulama itu juga seperti itu, tanpa mau kemudian mencurahkan tenaga pemikiran secara serius untuk menilai mana dalil yang terkuat, ya kan? Ya, kenapa? Karena tadi pola pikirnya itu hanya bertumpu kepada materi. Nah, itu menurut sistem kapitalis. Seolah-olah orang akan semangat bekerja kalau diiming-imingi dengan materi, dengan gaji yang tinggi. Padahal kan faktanya enggak. Kita bicara tentang fakta aja gitu kan. Contoh juga dulu ASN. Wah, ASN itu korupsi karena gajinya kecil. Ternyata ketika gajinya besar, korupsi tetap juga jalan. Jadi maksudnya apa? Ada faktor lain sebenarnya yang mendorong perilaku manusia semangat atau tidak semangat selain dorongan materi. Nah, apa itu? Kalau kita lihat ini gitu kan, bahwa usaha manusia, ya, usaha manusia itu tidak selalu didorong oleh materi. Ya. Usaha manusia bisa didorong juga oleh kebutuhan material, ya, memang materi ini, ya betul. Tapi juga ada kebutuhan moral, kalau dalam bahasa kita mungkin sosial, gitu kan. Dan yang ketiga ada kebutuhan spiritual, ritual. Spiritual itu agama. Contoh gitu kan, ada orang yang begitu luar biasa semangat kerja walaupun tidak dibayar ketika dia kerja bakti untuk membangun masjid. Ya. Itu dorongan spiritual. Ya kan? Ya. Jadi dia tidak, justru malah lebih semangat dia ketika dia kerja di masjid, ya kan, walaupun tidak dibayar dibandingkan dengan kerja ketika dia di proyek. Ini saya punya pengalaman sendiri ya, menyaksikan sendiri maksudnya. Kebetulan saya dulu pernah menjadi ketua DKM ya. Kemudian saya sedang melakukan pembangunan masjid karena dana kita terbatas, itu kan. Kita dapat material aja, sementara tenaga kerjanya kebetulan juga banyak. Di lingkungan saya itu orang yang punya keahlian untuk nembok dan sebagainya. Cuman kita minta waktunya biasanya Sabtu Minggu ketika mereka libur gitu kan. Dan ternyata kerja mereka itu luar biasa gitu kan. Walaupun tidak dibayar. Walaupun tidak dibayar. Kenapa? Karena ada dorongan spiritual ini gitu kan. Jadi satu-satunya ya ketika kapitalis mengatakan satu-satunya dorongan manusia untuk produktif itu materi, itu bohong, nggak bisa, nggak tepat, keliru itu ya. Kemudian kalaupun tidak spiritual ada moral ya. Dorongan moral. Ini contoh realnya dorongan moral itu apa? Ini kan sama saya di warga masyarakat pernah juga jadi pengurus RW gitu kan waktu itu, ini kan. Kemudian kita selalu mengadakan kerja bakti untuk memperbaiki saluran jalan, bikin gorong-gorong, bikin pembatas jalan, apa istilahnya ya, pembatas jalan itu, bukan pembatas jalan, solokan itu supaya salurannya itu di temboknya. Nah, itu kan lagi-lagi itu kan, kalau menggunakan tenaga profesional artinya ini memerlukan biaya. Akhirnya kita lakukan kerja bakti. Jadi
materialnya, semen dan itunya kita beli. Nah, yang kerjanya lagi-lagi adalah masyarakat yang punya keahlian itu. Dan itu tidak dibayar. Nah, ini dorongannya apa? Dorongannya bukan spiritual tentu, kebanyakan ya. Itu adalah moral, sosial, gitu kan. Dia senang itu kan. Paling ya istilahnya itu imbalannya itu ya makan bersama dengan lauk asin, ya goreng jengkol atau semur jengkol. Tapi semangatnya lagi-lagi lebih semangat dibandingkan ketika mereka kerja di proyek. Ini cerita mereka sendiri. Kalau di proyek kita Pak santai-santai aja gitu kan. Toh gajinya mau rajin mau santai juga sama gitu kan. Nah, kenapa? Jadi keliru intinya ketika menjadikan materi itu sebagai dorongan orang untuk berprestasi itu hanya semata-mata materi. Kenapa? Karena manusia itu memiliki kebutuhan material, kebutuhan moral dan kebutuhan spiritual ya. Itu yang pertama itu kan, kekeliruan bahwa menjadikan harga sebagai pendorong laju produksi ya. Kemudian yang kedua ya, ini juga keliru ya. Ya, ini kesimpulannya ini, imbalan materi bukanlah satu-satunya faktor yang mendorong produksi ya. Nah, sehingga kalau kita lihat menjadikan harga semata-mata sebagai produksi tentu itu adalah sesuatu yang keliru. Ini yang pertama kritiknya ya. Ketika kapitalis menyandarkan bahwa produktivitas orang itu ditentukan oleh dorongan materi. Yang kedua, kapitalisme menganggap harga itu satu-satunya sebagai metode distribusi kekayaan. Jadi apa yang dimaksud ya? Harga nanti ya, karena harga itu satu-satunya metode distribusi kekayaan dalam prakteknya harga berperan untuk mengendalikan konsumsi ya, tingkat konsumsi barang gitu kan. Jadi harga mengendalikan manusia karena tingkat konsumsi itu tergantung kepada harga. Ya. Dan sekaligus juga tingkat produksi tergantung juga kepada istilahnya permintaan, ya, demand ya. Ya. Akhirnya inilah yang membentuk distribusi. Ya. Nah ini keliru ya. Kelirunya di mana? Nanti kita bisa lihat. Metode ini jelas tidak didasarkan kepada standar kebutuhan primer manusia. Artinya apa? Ya, kalau harga itu menjadi pendorong, harga merupakan satu-satunya alat distribusi, ya nanti akan banyak. Ini faktanya hari ini kita saksikan, kan? Banyak masyarakat yang akhirnya tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya yang primer. Ya. Kenapa kemudian hari ini tidak istilahnya tidak mampu, banyak yang tidak mampu memenuhi kebutuhan primer, ya kan? Karena tidak punya harga ini, ya. Tidak punya uang. Bahasanya itu tidak punya fulus mampus gitu kan. Itu yang terjadi hari ini gitu kan. Kenapa? Karena menjadikan harga sebagai satu-satunya metode distribusi. Itu pula faktanya yang saya contohkan kemarin saya lihat ya. Bukan ya, ketika saya ingat ya, bukan di slide di sini. Saya lupa, belum saya sampaikan di slide di sini. Jadi kemarin ketika saya diskusi refleksi akhir tahun itu kan ada fenomena yang ironis gitu kan. Di satu sisi negara itu gemar mengimpor ya, sampai kita itu sudah hilanglah kedaulatan pangan karena semua impor. Tapi di sisi lain, setelah kemudian barang itu diimpor, ternyata impor itu bukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Impor itu hanya untuk memenuhi stok ketika masyarakat membutuhkan. Dan akhirnya karena bukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, kebutuhan individu, itu hanya semata-mata untuk memenuhi stok, maka sampai beras yang ada di gudang Bulog itu busuk. Nah, pertanyaannya kenapa kok beras itu sampai busuk ya di gudang Bulog,
Sementara banyak faktanya masyarakat yang kelaparan. Nah ini faktanya ya, kelirunya. Kenapa? Karena mereka menjadikan harga itu sebagai satu-satunya metode distribusi barang dan jasa. Orang yang kemudian tidak memiliki ya kemampuan untuk membeli, maka barang itu tidak akan keluar. Kecuali dalam proyek tambal sulam nanti. Nanti ada istilahnya itu tambal sulam dari sistem ekonomi kapitalis ya. Kalau di Indonesia itu ada yang disebut dengan BLT, bantuan langsung tunai ya. Itu ada, tapi itu keluar dari konsep kapitalis. Itulah yang nanti kita lihat merupakan tambal sulam dari sistem ekonomi kapitalis. Itu sejatinya bukan ide dasar sistem ekonomi kapitalis. Dan itu bertentangan dari ide dasar sistem ekonomi kapitalis, ya kan? Adanya BLT, adanya kemudian sumbangan gratis kepada masyarakat, ya itu bukan ide dasar kapitalis, tapi itu merupakan tambal sulam dari kapitalis. Tambal sulam ide dasar kapitalis itu adalah distribusi barang dan jasa itu harus menggunakan harga. Istilahnya itu tidak ada makan siang gratis, ya kan? Nah, karena itu kalau kita lihat ya, kalau metode distribusi itu hanya dijadikan metode distribusi harga, maka apa dampaknya? Orang yang tidak mampu menghasilkan barang dan jasa, ya, orang yang lemah, itu kan, orang yang cacat, ya, maka dia tidak layak untuk hidup. Makanya muncul ada buku yang cukup bagus, cuman sayang yang mengarang itu orang sosialis itu kan. Saya punya 2 buku itu. Yang pertama, orang miskin dilarang sakit. Apa maknanya orang miskin dilarang sakit? Karena orang miskin pasti tidak akan bisa membayar biaya kesehatan. Kenapa? Karena biaya kesehatan mahal. Oleh karena itu ada buku yang menarik tadi. Orang miskin dilarang sakit. Dan yang kedua, orang miskin dilarang lapar. Gitu kan. Kenapa? Karena kalau lapar dia harus makan harus beli. Kalau tidak punya uang apa yang dibeli? Sindiran, ya kan? Kenapa? Ya karena tadi ini dampak dari harga yang dijadikan satu-satunya metode untuk mendistribusikan kekayaan. Nah, padahal kalau kita lihat ya harga ya sebagai satu-satunya metode distribusi kekayaan, faktanya juga tadi ya keliru gitu kan. Karena dengan menjadikan harga sebagai satu-satunya metode distribusi kekayaan, maka yang terjadi itu kan ini seolah-olah yang disebut dengan harga tidak selalu uang gitu kan. Karena orang itu kan punya berbagai potensi. Bisa tanah ya, kalau tanah berarti sewa, nanti modal dalam kapitalis disebut dengan bunga itu kan. Kemudian tenaga akan menghasilkan upah ya, dan kemudian proyek yang dilakukan. Nah, kalau orang yang tidak bisa menghasilkan harga karena dia tidak memiliki tanah, tidak memiliki modal, tidak memiliki tenaga, tidak ada proyek yang dia lakukan, maka apa? Maka dia tidak akan menghasilkan barang dan jasa, karena itu dia tidak layak untuk hidup. Karena itu, dengan menjadikan harga sebagai satu-satunya ya mekanisme distribusi, itu tidak akan terjadi distribusi kekayaan yang adil. Kenapa? Karena ini catatan di bawahnya ada ya. Orang lemah, cacat fisik dan mental, tidak layak hidup. Kenapa? Karena tidak akan mampu memperoleh barang dan jasa untuk dikonsumsi. Nah ini sangat kritik ya terkait dengan peran harga sebagai laju pendorong laju produksi dan harga sebagai alat atau metode distribusi kekayaan. Berikutnya adalah dampak ya, dampak dari struktur harga sebagai pengendali distribusi tadi dalam konteks konglomerasi dunia. Kalau kita perhatikan, akibat harga ini sebagai alat untuk mengendali distribusi, ya tentu yang akan berkuasa itu adalah mereka yang memiliki modal terlebih dahulu kuat. Siapa yang memiliki modal kuat awal itu? Para kapitalis. Apa yang terjadi? Dampaknya itu 2. Yang pertama, terjadi konglomerasi negara-negara barat merambah ke luar negeri mereka. Kita saksikan aja di Indonesia hari ini gitu kan.
hampir semuanya itu sudah dikuasai oleh asing. Mulai dari air, kemudian agroindustri itu kan sudah jelas kalau tambang dan yang lainnya. Bahkan kebutuhan-kebutuhan yang sangat vital pun seperti air itu kan itu dikuasai oleh siapa? Oleh para kapitalis. Air kita harus membeli ya lewat perusahaan Aqua, Danone atau melalui perusahaan Prancis itu kan dan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Padahal mereka itu apa? Mereka itu padahal sumber daya air itu milik kita, milik rakyat Indonesia. Tapi kita harus membeli dengan harga yang mahal. Kenapa? Ini dampak ya. Dampak karena mereka merambah ke luar negeri, akhirnya apa? Mereka menguasai bahan baku ya. Ketika mereka merambat ke luar negeri karena kekuatan modal yang mereka miliki itu kan, karena harga sebagai alat distribusi, mereka memiliki uang untuk bisa mendapatkannya, maka mereka merambah ke luar negeri dengan dua tujuan. Pertama, memperluas pasar, dan yang kedua mencari bahan baku. Apa yang terjadi? Dua-duanya mengakibatkan imperialisme ekonomi. Itu dampak buruk berikutnya dari sistem kapitalis dengan menjadikan struktur harga sebagai pengendali distribusi. Itu satu fenomena. Fenomena yang lain, ya karena mereka merambah ke negara-negara luar, di luar negaranya, maka terjadi pemusatan kekayaan dunia terhadap negara-negara maju. Maka ada yang bilang gitu kan, wah kalau Anda mengkritik kapitalis tuh Eropa itu makmur, tuh Amerika itu makmur gitu kan. Padahal tuh Austria juga makmur. Padahal kalau kita lihat, kenapa mereka makmur? Karena tadi ya mereka mengeksploitasi, menjarah itu kan kekayaan alam yang ada di dunia. Atau cuma suka gini juga itu kan. Oh, kan kapitalis barat itu tidak peduli terhadap lingkungan. Buktinya di negara-negara mereka itu justru ya mereka sangat mempedulikan lingkungan. Yang tidak peduli lingkungan itu adalah di negara-negara berkembang aja seperti Indonesia itu kan, lingkungannya rusak. Itulah justru gitu kan, mereka itu merusak di luar negeri, di Indonesia, mereka menjaga lingkungan di negara mereka gitu kan. Tapi nanti bisa dipastikan ya. Saya kira dampak atau karakteristik kapitalis kalau di negara lain sudah kemudian hilang ya, sudah habis istilahnya sumber daya mereka keruk, mereka juga akan merusak di negara mereka sendiri gitu kan. Karena kerakusan dan tadi ya, kerakusan dan ketidakpuasannya dan ketamakannya dalam memonopoli mendapatkan harga gitu kan, atau mendapatkan sumber daya alam gitu kan untuk keuntungan mereka. Nah, itu kritik ya. Dampak buruk ketika harga dijadikan pengendali. Nah, sehingga akhirnya kalau kita lihat ini yang terakhir itu kan dari buku itu ya, di buku Syekh Taqiyuddin bagian akhir dari sistem ekonomi kapitalis, kritiknya itu ya. Jadi dengan menjadikan struktur harga ya dan nilai barang yang sifatnya relatif tadi, dan juga poin yang pertama, kebutuhan kelangkaan sebagai problem ekonomi, akhirnya apa? Ini yang terjadi. Para borjuis, para pemilik modal di negara-negara yang menganut ekonomi kapitalis ya, itu sebenarnya hanya segelintir orang. Segelintir orang menguasai perusahaan-perusahaan raksasa. Kalau Anda nanti kita bisa lihat ya, ada data-data, ada seseorang yang memiliki kekayaan senilai satu negara. Saya ada film yang bagus sebenarnya, nanti menurut saya cari dulu kalau ada ya, terkait dengan fakta ini, fakta kerakusan dan keserahan kapitalis itu kan. Nah, dari situ kita bisa melihat dampak dari kerakusan kapitalis ini tadi, cengkraman kaum borjuis, pemilik modal ya, yang di berbagai belahan dunia, ya. Sehingga mereka lah setiap kebijakan pasti akan mengabdi kepada kepentingan mereka. Sehingga intinya ekonomi kapitalis, terutama aliran individualis ya, yang mendukung yang tidak mendukung campur tangan negara, mereka kemudian menjadikan struktur harga
sebagai alat untuk apa istilahnya itu, distribusi kekayaan. Tapi faktanya kan nanti ada kesenjangan yang luar biasa, ya. Menyebabkan kalau tidak ada ini tadi ya, kekayaan dikuasai oleh segelintir orang, yang lain kemudian tidak mendapatkan. Tapi kalau tidak ada ya, bukan rasa belas kasihan ya, sedikit distribusi kepada orang-orang miskin gitu, maka mereka terancam. Nah, maka ini tadi yang saya katakan, dalam sistem ekonomi kapitalis muncul nanti sistem tambal sulam untuk menutupi kejahatan sistem kapitalis dan kaum borjuis. Apa bentuknya? Bentuknya tadi ada BLT, bantuan langsung tunai, ada bailout ya kan, di Amerika itu kan, atau di Indonesia juga sama itu kan. Di Indonesia ada yang disebut dengan BLBI itu kan. Itu saya katakan tadi, itu sebenarnya keluar dari konteks ekonomi kapitalis. Itu merupakan tambal sulam agar sistem ekonomi kapitalis tetap bertahan. Jadi itu dalam artian ya kan, bagian kontribusi para kapitalis sebenarnya bukan karena kasihan juga ya. Mereka memberikan bantuan agar kekayaan mereka terus bertambah, tidak sampai kekayaan mereka itu kemudian dirampok atau kemudian diambil, dijarah oleh orang-orang miskin. Maka mereka berikan sebagian kecil ya kan, harta kekayaan itu pada orang-orang miskin dengan tujuan dua ya, agar orang miskin itu masih bisa dipekerjakan untuk melayani kebutuhannya, dan yang kedua agar tidak terjadi revolusi sosial ya, yang akhirnya menuntut para kapitalis untuk menyerah atau merampok kekayaan para kapitalis. Maka orang-orang miskin itu kemudian diberikan bantuan, dan itu cukup ya. Makanya kalau kita lihat kan masyarakat kita hari ini itu kan, yang masih sangat mendukung dan masih pro rejim itu, itu yang mereka tunjukkan itu, itu kan pemerintah itu sangat baik, tiap bulan dapat 300.000 BLT gitu kan. Padahal kalau kita lihat yang digarong oleh para kapitalis ya, yang didukung dalam bahasa saya itu oleh rejim, ada yang nyebut londo ireng gitu kan, itu lebih besar ya hak yang harusnya kemudian didapatkan oleh rakyat. Tapi mereka merasa seolah-olah pemerintah atau rejim itu baik hati, para kapitalis baik hati, hanya dengan memberikan sedikit sumbangan. Ya. Contohnya itu tadi, bantuan langsung tunai. Kalau sekarang BLT dulu apa istilahnya saya lupa, yang saya kira 2002 itu cukup besar juga anggaran pemerintah dalam konteks ini, kurang ratusan triliun ya kan. Ya itu untuk dibagi-bagikan. Apa itu yang dilakukan? Itu bukan sebenarnya esensinya bukan merupakan wujud tanggung jawab negara kepada rakyat, tapi sebenarnya itu merupakan wujud ya tambal sulam sistem ekonomi kapitalis ya, untuk menutupi kejahatan sistem ekonomi kapitalis dan kaum borjuis, agar masyarakat rakyat yang ditekan itu masih bisa hidup, sehingga dengan bisa hidup mereka bisa bekerja untuk memberikan kontribusi terhadap akumulasi modal yang dimiliki oleh para kapitalis. Jadi dasarnya itu jelas bukan nilai kemanusiaan. Baik, saya kira itu ya, Kang Azhar atau Bung Azhar yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan malam ini, bagian terakhir ya dari kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis. Tahun depan insya Allah kita masuk ke singkat mungkin satu pertemuan ya. Nah, kita nunggu waktu 1 tahun ya untuk kritik sistem sosialis, karena sistem sosial itu nggak terlalu rumit ya. Walaupun rumitnya itu karena faktanya itu sekarang sudah jarang diterapkan, tapi kita akan bahas juga nanti sedikit. Kenapa? Karena itu juga khawatir orang masih ada yang memimpikan menggantikan kapitalis dengan sistem sosialis. Padahal kapitalis dan sosialis sama-sama busuknya itu kan, sama-sama jeleknya, tidak akan memberikan jaminan kesejahteraan kepada rakyat. Karena itu tetap kita bahas, walaupun mungkin cukup saya kira 1 kali pertemuan nanti tahun depan
kita akan membahas kritik terhadap sistem ekonomi sosialisnya. Itu barangkali ya Bung Azhar yang bisa saya sampaikan. Kita masih ada waktu kurang lebih setengah jam ya untuk diskusi pada kesempatan malam ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sesi yang terakhir tentang kritik ya sistem ekonomi kapitalis di bab mukadimah ini saya kira sudah tergambar. Namun boleh jadi di antara kita Bapak Ibu jamaah sekalian masih ada yang masih mungkin ada yang kurang paham atau masih ada yang mau ditanyakan. Bisa nanti melalui raise hand ya, kemudian bertanya langsung, atau bisa juga melalui kolom chatnya ditulis di situ, nanti kita bacakan. Nah, sembari menunggu Bapak Ibu jamaah yang bertanya, saya ingin mengkonfirmasi dulu Ustaz. Ini kan kita fokusnya pembahasan tentang harga ya. Ini sudah ada pertanyaan, tapi sebelum kita baca, tadi ada dua hal yang menarik, di mana kapitalisme menempatkan harga sebagai pendorong laju produksi, kemudian satu-satunya metode distribusi kekayaan. Nah, kalau kita lihat di masyarakat, cuman saya ingin konfirmasi saja bahwa teori ini benar atau memang seperti apa ya, bahwa nilai itu berhubungan dengan harga. Tadi yang dikatakan bahwa kapitalisme yang nisbi itu harga Ustaz ya, nilai ya tadi ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita hari ini bahwa banyak sekali para pedagang sekarang yang sudah di era milenial sekarang, harga itu menentukan kualitas katanya. Nah, ini mau kita konfirmasi dulu. Contoh tadi Ustaz juga mencontohkan kopi misalnya. Kopi gayo dengan kopi Sidikalang itu jelas dari harga beda. Ini juga kalau Ustaz kan menilainya tadi dari nilai yang diperoleh itu pasti nilainya sama. Nah, ini kita mau konfirmasi. Yang pertama Ustaz. Yang kedua terkait dengan metode distribusi kekayaan. Cuman saya kurang nyambung yang agak ke belakang. Contoh misalnya di tahun 90-an, kalau kita mau beli kartu perdana, handphone kita ya dulu, Telkomsel itu mungkin ratusan ribu. Bahkan ada yang bilang sampai 1 juta. Sekarang udah seperti beli kacang goreng ya harganya. Nah, teori distribusi ini sepertinya memang begitu ya. Kalau dia pemainnya tunggal, harganya pasti nanti tinggi. Tapi kalau sudah harganya kompetitif, maka pemainnya juga nggak banyak, harga yang didapatkan oleh konsumen atau masyarakat lebih rendah, berkompetitif lebih rendah. Nah, gimana Pak konfirmasi bahwa betul apa enggak ini, bahwa realitasnya memang begitu kita saksikan? Ya, tafadhol Ustaz. Ya, betul memang ya. Jadi memang itu ada fakta-fakta yang disodorkan ya. Memang sebagian benar, tapi sebagian seolah-olah benar gitu kan. Pertama tadi ya, harga ya itu menunjukkan kualitas ya kan hari ini gitu kan. Karena kita akan berbicara tentang fakta hari ini gitu kan. Fakta hari ini di mana kehidupan yang mendominasi itu adalah kehidupan kapitalis. Dalam sistem ekonomi kapitalis kan memang prinsipnya tadi ada uang, ada harga kan. Jadi ada gium atau prinsip atau semboyan harga menentukan kualitas itu sebenarnya lahir dari filosofi ya tadi ya. Harga itu sebagai alat distribusi. Semakin orang punya harga yang tinggi, maka semakin besar dia untuk mendapatkan distribusi.
dari sisi kuantitas. Jadi semakin banyak uang, dia akan semakin banyak barang yang akan dia dapatkan dari sisi kuantitas. Semakin banyak uang, semakin banyak dia akan mendapatkan barang yang berkualitas dari sisi kualitas. Kenapa? Karena kita memandangnya fakta hari ini, gitu kan. Makanya muncul kan kalau perspektif sekarang itu kan, ya kalau layanan pemerintah pasti rumah sakit pemerintah misalnya itu pasti buruk ya, karena memang relatif rendah gitu kan. Kalau rumah sakit swasta karena mahal pasti layanannya bagus. Itu fakta memang tidak bisa pungkiri gitu kan. Contoh lain ini misalnya sekolah. Kalau sekolah pemerintah itu kan pasti identiknya itu dengan jelek. Kalau swasta karena mahal pasti kualitasnya bagus. Kenapa? Karena yang kita lihat itu adalah fakta hari ini. Justru ini membuktikan ya ada gium tadi ya kan menunjukkan bahwa itulah ya menurut saya dampak dari ketika harga itu jadikan alat distribusi, maka harga itu menentukan kualitas gitu kan. Tapi beda nanti dalam Islam ketika harga itu tidak menjadi penyumbang satu-satunya ya alat distribusi ya. Itu faktanya tidak selalu yang murah itu jelek istilahnya gitu kan. Justru malah ini kalau kita fakta ya, kita lihat faktanya itu kan. Justru kalau kita lihat ya nanti masyarakat dalam sistem Islam itu berlomba-lomba untuk memberikan layanan yang murah berkualitas. Contoh, saya contohkan ya kan. Fenomena dalam bidang pendidikan aja ya. Di bidang pendidikan ya itu ketika negara menjamin ya pendidikan karena itu merupakan kebutuhan pokok, swasta itu bukan berarti tidak boleh berperan. Faktanya pada masa itu ada masyarakat juga yang tadi dia membuka layanan pendidikan, tapi dia tidak memungut harga, ya. Tapi dia juga memberikan gratis. Kenapa? Karena dorongan dia terlibat di bidang pendidikan itu bukan harga, bukan untuk memperbanyak kekayaan, akumulasi kekayaan. Justru dia ingin menambah pundi-pundi amal solehnya. Kenapa? Karena kalau dia ya terjun di lembaga pendidikan, sementara negara sudah menjamin, sementara harus membayar, walaupun kualitasnya sama, masyarakat nggak akan membeli. Masyarakat tetap akan ikut kepada layanan pendidikan yang diberikan oleh negara, gitu kan? Sehingga apa? Ketika itu swasta berperan dalam pendidikan, dalam sejarah Islam, keemasan Islam, justru gratis bisa jadi itu lebih baik memang dibandingkan dengan pemerintah. Kenapa? Karena bisa jadi dananya lebih besar secara individu. Itu contoh. Jadi fakta tadi bahwa ada uang, ada kualitas, ada barang, ada kualitas. Karena memang kita hidup hari ini fakta dalam sistem kehidupan kapitalis. Itu yang pertama ya jawaban saya. Kemudian yang kedua, kita melihat dari tidak bisa dirasakan oleh semua. Ya. Semua jenis barang maksud saya gitu. Walaupun dalam sistem Islam nanti tetap itu bisa berlaku ya. Ada uang, ada kualitas itu. Tapi itu bukan dalam konteks barang-barang kebutuhan pokok. Nanti konteksnya itu adalah untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan primer, sekunder dan primer. Ini bisa berlaku ya untuk kebutuhan primer dan sekunder. Ada barang, ada kualitas, ada harga, ada kualitas. Misalnya gini, yang saya contohkan. Negara dalam sistem Islam itu akan menjamin ya, menjamin setiap warga negara punya memiliki sandang, pangan, papan, termasuk rumah. Ya. Jadi semua itu akan mendapatkan layanan itu. Ya. Kalau yang tidak mampu tadi ya dengan mekanisme yang nanti akan kita jelaskan ya, mekanisme politik ekonomi Islamnya, atau mungkin Bapak itu juga sudah tahu mekanisme langsung dan tidak langsung gitu kan. Nah, tapi ketika yang dijamin oleh negara itu sampai pada level batas apa? Batas basic need, kebutuhan pokok. Rumah misalnya, maka yang akan diberikan oleh negara tentu
ya karena bisa jadi keterbatasan dana ya, rumah yang standar memiliki standar kesehatan. Misalnya untuk satu keluarga itu kan punya anak satu, ya mungkin negara akan memberikan rumahnya itu ada satu kamar, ada dua kamar gitu kan. Lantainya misalnya cukup aja dengan keramik biasa. Yang penting memenuhi standar kesehatan. Nah, tapi bagi orang yang mampu, nah ini baru berlaku tadi ya, ada uang, ada barang gitu kan, ada kualitas istilahnya. Dia mah mampu gitu kan, dengan prestasi yang dia miliki, dengan kelebihan yang Allah berikan kepada dia, kemampuan kerja dan yang lainnya, dia bisa memiliki lebih. Maka dia akan membuat rumah itu tentu dengan standar yang lebih mewah dibandingkan dengan tadi si individu tadi mendapatkan rumah itu jatah dari negara. Kenapa? Karena dia lemah gitu kan. Nah, di sini berlaku gitu kan. Berlaku ada uang, ada kualitas gitu kan. Tapi untuk barang-barang kebutuhan yang sifatnya saya katakan tadi, sekunder dan tersier. Tapi untuk kebutuhan pokok semua sama gitu kan. Karena negara itu wajib menyediakan kebutuhan pokok setiap individu. Nah, yang nanti akan bicara tentang ada barang, ada kualitas, konteksnya itu nanti dalam rangka memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier ya. Mungkin ya orang yang penghasilannya terbatas, ya dia tidak bisa misalnya makannya tiap hari dengan daging gitu kan. Ya. Tapi negara akan menjamin misalnya kebutuhan kalau dalam bahasa kesehatannya itu 4 sehat 5 sempurna gitu kan. Bukan 4 sehat 5 kenyang gitu kan. Tapi 4 sehat 5 sempurna. Itu dijamin oleh negara. Tapi kalau orang kaya, nah ini kan beda levelnya. Kalau orang standar mungkin 4 sehat 5 sempurna itu ya tempe, tahu, telur. Nah tapi nanti kalau dia orang kaya, dia levelnya lain. Apa? Daging, ikan misalnya. Nah, jelas itu memang akan ada prinsip, ada uang, ada kualitas. Tapi pada level pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier, bukan pada level pemenuhan kebutuhan pokok. Itu ya saya kira ya Kang Azhar, jawaban saya yang saya pahami ya terkait dengan statement ada uang, ada barang, ada kualitas. Itu konteksnya dua yang saya pahami. Pertama karena kita melihat fakta kehidupan kapitalis hari ini ya memang standarnya seperti itu. Yang kedua dalam sistem Islam juga akan muncul itu tapi dalam konteks pemenuhan kebutuhan sekunder dan pemenuhan tersier. Makanya kalau kita lihat dalam politik ekonomi Islam itu kan nanti akan kita bahas politik ekonomi Islam itu adalah menjamin kebutuhan pokok setiap individu dan membantu. Nah ini bahasanya ya. Kalau kebutuhan pokok membantu tapi kebutuhan pokok menjamin, kebutuhan sekunder tersier membantu. Kalau membantu, negara tidak sepenuhnya. Nah, negara karena tidak sepenuhnya, nanti akan muncul tadi seperti yang Kang Azhar tanyakan tadi. Ada uang, ada kualitas. Ya kalau dia banyak uang ya tiap hari bisa makan dengan daging gitu kan. Kalau tidak punya uang ya yang penting terpenuhi 4 sehat 5 sempurna. Dagingnya, proteinnya cukup dengan tempe dan tahu. Contoh misalnya. Nah itu sunatullah yang Allah berikan sebagai bentuk ujian, tapi tidak membuat orang kelaparan. Gitu. Itu barangkali ya yang saya pahami ya konteks fakta yang disebutkan oleh Kang Azhar tadi. Itu yang pertama. Nah yang kedua saya lupa pertanyaannya jadi lupa lagi. Yang kedua apa Kang? Bung. Ya Ustaz, terkait dengan metode kapitalisme dalam distribusi itu diletakkan pada harga kan? Harga satu-satunya metode distribusi. Nah, saya ngasih contoh tadi kartu perdana Telkomsel di tahun 90-an. Nah, itu kan dulu kita dapatkannya hampir 1 juta lebih ya. Nah, tapi di belakangan di 2000-an kompetitor itu kan bukan hanya Telkomsel, ada Indosat, Excel dan seterusnya berlahiran. Sehingga masyarakat itu disajikan dengan harga-harga yang kompetitif. Nah, yang dulu 1 juta sekarang udah 20.000, 5.000, 6.000 sudah dapat ya. Nah, ini realitasnya memang begitu. Lantas kita mau konfirmasi bahwa tadi dikatakan ini tidak menjadi satu-satunya atau memang ini kekeliruan ya.
Nah, itu Ustaz terkait dengan. Oke, saya ngerti maklum ya. Biasanya itu dikaitkan dengan kritik orang terkait dengan monopoli itu kan. Kalau nanti dimonopoli oleh negara ya, itu dimonopoli lah maupun negara swasta, kalau ada satu maka harga itu akan seenaknya ditetapkan, ya kan. Tapi kalau ada pesaing, ya, monopoli itu kemudian tidak ada, itu kan, tapi masuk pelaku, ya, kompetitor, maka keberadaan kompetitor itu akan menurunkan harga. Ya. Kenapa? Karena nanti di antara kompetitor itu akan meraih pelanggan. Salah satunya itu adalah dengan tentu memberikan harga yang bersaing. Maka kalau kita lihat dulu ketika hanya satu operator telepon ya seluler itu kan sangat mahal tadi. Tapi ketika semua masuk itu kan itu semua diberikan kebebasan, dibuka swasta. Nah, karena kemudian bersaing akhirnya kan turun. Sehingga sekarang tadi kan kartu perdana itu apa istilahnya sangat murah ya. Dulu bisa jutaan, saya ingat juga ya. Pertama kali saya punya nomor itu nggak sampai jutaan amat sih waktu itu. Perdananya itu 750 lah kalau nggak salah gitu kan. Nomor pertama saya itu kan. Nah, sekarang itu kan cuma 5.000 gitu kan. Kenapa? Karena banyak. Saya jawab sama dua ya. Pertama itu kan saya ingin mengkritik dari sisi monopoli tadi ya. Monopoli itu tidak selalu buruk. Tergantung motivasi paradigma monopoli tersebut. Kalau monopoli memang tujuannya untuk mengendalikan harga, mencari keuntungan sebesar-besarnya atau oligopoli, ya memang ya itu akan monopoli seolah-olah identik dengan keburukan. Monopoli identik dengan harga yang ditentukan oleh mereka ya. Ya. Tapi kalau paradigmanya kita ganti ya, monopoli itu bukan dalam rangka mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Monopoli itu dalam rangka justru untuk memberikan layanan kepada masyarakat ya. Seperti dalam sistem ekonomi Islam di mana minyak, gas atau yang masuk dalam milik umum itu harus dikuasai oleh negara, dimonopoli oleh negara, tapi bukan untuk dibisniskan. Nah, ini masalah paradigma itu kan, paradigma terkait dengan monopolinya. Sistem kapitalis, paradigma monopolinya itu adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Maka ketika terjadi monopoli, maka pasti menyengsarakan rakyat. Kalau itu kapitalis. Kenapa? Karena paradigmanya itu adalah keuntungan. Tapi kalau monopoli itu adalah paradigmanya riayah ya, untuk mengembalikan pada rakyat sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam salah satu hadisnya, al-muslimuna surakau fis salasin fil ma'i wal kalai wanar wasamanuhu haramun. Nah, jadi manusia itu berserikat ya, berserikat terhadap air, hutan dan juga energi, dan menjualnya haram ya, menjadikan itu barang objek bisnis haram ya. Nah, artinya apa? Pertama, dalam hadis ini untuk barang-barang yang masuk dalam kategori milik publik atau kebutuhan bersama itu wajib dikelola, dimonopoli oleh negara ya. Tapi tujuan monopolinya bukan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Karena itu dalam hadis itu kemudian dilanjutkan wasamanu haramun ya. Jadi negara memonopoli terhadap barang tersebut sebagai wakil dari umat. Sebenarnya bukan monopoli ini, monopoli itu monopoli pengelolaan ya kan, yang diharamkan diserahkan kepada swasta. Tapi itu dikembalikan kepada rakyat ya kan. Maka ketika itu kemudian dikembalikan kepada rakyat, ya, untuk kembalikan rakyat, maka monopoli itu tidak menyengsarakan. Justru monopoli itu untuk pelayanan. Itu faktanya, ya. Itu yang pertama ya, yang saya pahami itu kan. Jadi
kekeliruan paradigma yang mengatakan bahwa kalau monopoli itu selalu harga mahal, selalu kemudian konsumen kemudian dirugikan. Ya, tergantung apa motivasi monopolinya. Kalau monopolinya adalah memang perintah syara, ya, dan itu pasti kalau syara itu tidak akan ada madorot, ya, pasti kaidah fikih mengatakan haitsu masar'u takunu maslahah. Ketika ada syarat di sana pasti ada kemaslahatan. Dan faktanya tadi itu kan, ketika Islam diterapkan dan pengelolaan sumber daya alam itu kemudian milik umum dikelola oleh negara, ya tidak ada yang namanya monopoli itu kemudian membuat buruk. Dan sebenarnya banyak juga fakta-fakta di perusahaan luar negeri. Saya pernah searching gitu kan, walaupun dalam kapitalis, ternyata di monopoli negara ternyata riayah, karena kapitalis juga ada yang tadinya ya ada yang orangnya benar gitu kan, punya kesadaran nilai kemanusiaan ya kan. Ternyata juga tidak selalu buruk. Nanti bisa dicari ya, tidak selalu monopoli negara itu kemudian juga buruk gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, lagi-lagi tergantung barangnya ya. Ada barang yang memang dalam Islam itu justru tidak boleh dimonopoli ya. Ya. Tapi harus diserahkan kepada mekanisme pasar gitu kan. Kenapa? Karena monopoli justru akan membahayakan ya. Nah, apa kalau saya lihat? Nah, ini mungkin pada karakteristik lagi-lagi kebutuhan sekunder ya dan kebutuhan tersier ya. Yang ini kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier ini ya. Kalau dalam Islam tetap, dalam kapitalis bisa berubah-ubah. Misalnya tadi ya, telepon, kuota, ini saya bahasakan. Sekarang itu seolah-olah kan kuota, kemudian charger, bukan charger ya, colokan di fasilitas umum seolah menjadi kebutuhan pokok. Di dalam Islam sampai kapanpun kebutuhan pokok itu nggak pernah berubah. Ya. Kebutuhan pokok itu ya dalam Islam sandang, pangan, papan. Yang itu nggak sampai akan menjadi kebutuhan pokok. Nah, karena ini bukan kebutuhan pokok, ya, maka bisa jadi kalau itu monopoli, ya, sementara orang memang ya tadi dengan gaya hidupnya memang butuh, tapi bukan kebutuhan pokok, tapi kebutuhan yang memang kadang-kadang untuk gaya dan sebagainya, ya kan? Akhirnya kalau diserahkan kepada individu kelompok tertentu akan muncul monopoli memang, dan ketika monopoli pasti ya memang dia akan menentukan harga. Jadi kalau saya lihat tuh dari sisi ininya, dari sisi karakteristik barangnya. Nah, karena itu untuk barang yang seperti ini, ya, maka harus memang ada pesaing, gitu kan. Pesaingnya itu bisa negara, ya, yang membuat perusahaan, atau juga silakan semua berlomba-lomba, gitu kan, agar harga itu kemudian bisa turun. Itulah contoh ya terkait dengan tadi ya telekomunikasi gitu. Itu kan ya karena itu bukan kebutuhan pokok gitu kan. Dan akhirnya tadi kan ketika banyak memang alamiah itu kan penawaran banyak maka bisa jadi akhirnya harga itu kemudian akan turun. Itu mah sesuatu yang alamiah. Tapi tadi kalau saya melihat itu bukan pada kebutuhan pokok ya, tapi adanya itu adalah di kebutuhan primer dan tersier. Sekunder dan tersier, bukan di primer. Itu barangkali ya, Ngajar, yang bisa saya jawab ya. Wallahu a'lam. Ini Kak, masih ada ini yang bertanya, menyambung dari penjelasan Ustaz tadi bahwa kapitalisme menjadikan harga sebagai pendorong laju produksi dan menentukan distribusi. Lantas ini mungkin agak lebih ke arah Islam ini, Ustaz. Jadi bagaimana pula Islam menempatkan harga, Ustaz? Kalau memang ini kritis kita terhadap ekonomi kapitalis. Pertanyaan ini hadir dari Ibu, ya ini kami awali dari pertanyaan Ibu Khairunisa ya. Assalamualaikum. Pak Ustaz, tadi disampaikan juga jika harga sebagai pendorong produksi atau distribusi adalah keliru. Kalau di dalam Islam, bagaimana keberadaan dan fungsi harga dalam perjalanan ekonomi negaranya?
Nah, ini pertanyaannya, Pak. Pak. Sebenarnya sama ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ini kaitannya dalam Islam ya. Fungsi harga tadi dalam ekonomi Islam itu adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan tersier dan sekunder dan tersier. Fungsi harga secara umum ya sebagai alat distribusi itu tidak berlaku ya untuk barang pokok. Ya. Jadi sebenarnya bukan berarti menafikan dalam sistem ekonomi Islam harga itu sebagai alat distribusi. Cuman di dalam Islam ya harga itu bukan satu-satunya, makanya dikritiknya itu kan ya. Jadi harga itu bukan satu-satunya alat distribusi. Masih banyak alat distribusi yang lain, sodako, zakat. Ya. Nah dalam kapitalis nggak ada itu. Semuanya itu adalah bertumpu kepada harga. Ya. Pemberian negara, misalnya alat distribusi kan, pemberian negara, ya. Kemudian juga sodako dari masyarakat, zakat dari masyarakat itu alat distribusi. Harga ada ya, harga tetap ada juga itu kan. Ya, itu yang pertama sorry ya supaya terstruktur. Jadi yang pertama itu adalah dalam sistem ekonomi Islam yang diterapkan oleh negara ya harga bukan satu-satunya alat distribusi kekayaan dan juga alat pendorong kerja. Bahwa ketika kita kerja itu ada kimah. Nah nanti dalam Islam itu kan ada disebut dengan kimah madiyah ya. Nah tergantung kita ketika kita bekerja ini kimahnya kita kimah madiyah atau kimah ruhiyah. Nah itu di dalam Islam itu ada 4 kimah ketika orang bekerja amal. Kimah madiyah, kimah ruhiyah, kimah insaniyah, dan kimah satu lagi apa? Kang Azhar. Ayo, ada 4 kimah. Lima insan Ahlakiyah. Nah, akhlakiyah, betul. Nisa ya. Ada 4. Nah, kimah harga itu apa? Harga itu adalah kimah madiyah. Jadi ketika kita bekerja ya di misalnya bekerja mencari nafkah, ya kimahnya harus madiyah. Maka yang harus menjadi pendorong kita itu adalah untuk mendapatkan materi. Karena itu harus mendorong kita adalah gaji yang kita dapatkan sebesar-besarnya. Yang harus kita cari gitu kan. Kerja sejam, gajinya 1 miliar misalnya. Itu yang harus kita cari kalau ada gitu kan. Itu tidak salah gitu kan. Tapi ketika kita amal yang lain ya, walaupun kerjanya sama tapi ini tujuannya ruhiyah, jangan berharap untuk mendapatkan harga tadi. Jadi Islam itu variatif itu kan, tidak menjadikan harga itu sebagai satu-satunya pendorong distribusi gitu kan dan produksi. Jadi dalam Islam harga itu hanya salah satu. Nah, kalau kita kaitkan dengan kimah, kimatul akmal itu kan itu ada 4 tadi, kimah madiyah, kimah ruhiyah, kimah insaniyah, dan kimah halakiyah. Nah dalam kapitalis itu yang tidak ada, itu yang pertama itu kan. Jadi harga itu kemudian bukan satu-satunya ya dalam sistem ekonomi Islam untuk mendistribusikan maupun pendorong produktivitas. Ada faktor lain gitu kan. Kenapa? Ya karena negara itu kan menjalankan syariat Islam. Nah, syariat Islam menetapkan dorongan orang beramal itu tidak hanya materi, dorongan orang beramal itu 4. Nah, karena itu negara juga akan merealisasikan 4 amal itu dijaga di tengah-tengah masyarakat agar kemudian terrealisasi syariat itu kan. Itu ya maksudnya itu kan. Jadi dalam negara Islam ya negara memainkan harga ya sesuai dengan proporsinya ya di antara 3 kimah yang lainnya. Jadi bicara harga itu ada pada kimah madiyah. Ya. Itu ya barangkali ya yang kan hari pertanyaan dari yang terakhir tadi ya dulu dari Ustadz Khairunusa. Mangga barangkali kalau ada masih belum clear ya, saya persilahkan ya. Ustadzah Khairunusa Rahmawati. Ya, Ibu Khairunnisa tadi penjelasan beliau ya menambahkan bahwa harga bukan satu-satunya sebagai
untuk meningkatkan lagi produksi maupun distribusi ya. Kemudian saya kira cukup ya, Bu ya. Kemudian ada lagi nih pertanyaan saya kira dari pertanyaan Bu Linda Balikpapan, ini sudah saya kira udah dijawab tadi Bu ya, Bu Linda. Kemudian dari ini yang pertanyaan yang terakhir masuk di kolom chat kami dari Ibu Harin Izzah ya. Ibu Harin ini masih di dalam forum, artinya tidak di forum lagi ya. Ya, pertanyaannya ini mungkin agak sedikit ya, Mas lagi. Pertanyaannya saya bacakan Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kondisi taraf berpikir kaum muslimin saat ini sangat rendah sehingga sering umat menyerah pada keadaan yang mereka sampaikan. Jadi andalan mereka sampai saat ini hanya doa sebagai senjata pamungkas. Mohon kata kunci apa yang Ustaz untuk menyadarkan umat maupun tokoh bahwa kondisi kehancuran ekonomi umat saat ini merupakan sistem yang diterapkan. Jazakallah. Nah, mungkin ini tips Ustaz terkait dengan uslub ya, ataupun cara menyadarkan umat maupun tokoh di masyarakat bahwa ekonomi kita sudah rusak. Ya. Terima kasih ya Ibu atau Ustadzah Harin Izzah. Kata kuncinya menurut saya itu 3 ya. 3 kata yang harus kita jelaskan kepada umat dan tokoh umat. Yang pertama amal, aktivitas. Yang kedua torikoh untuk torikoh ya. Yang ketiga baru doa. Ya. Amal itu nanti ada tujuannya. Tujuan amal itu akan terrealisasi di dalam Islam ada torikoh. Ya, torikoh untuk mewujudkannya. Kemudian ada doa. Doa itu dorongan ruqyah. Nah ini pertama harus kita memposisikan. Pertama harus dijelaskan kepada umat, doa itu bukan torikoh. Doa itu adalah ibadah posisinya. Sementara amal kita diperintahkan ya oleh Rasulullah untuk merealisasikan tujuan itu dengan amal, dengan bekerja. Nah ketika bekerja amal ya harus sejalan antara tujuan tadi dengan torikoh, termasuk dengan doa. Nah, hari ini kalau kita saksikan, itu kontraproduktif kadang-kadang di tengah-tengah umat itu. Antara amal, torikoh dengan doa. Ya. Misalnya gini, kan. Saya sering contohkan. Kebetulan saya kemarin ikut ada pelatihan, ya, pelatihan perencana keuangan. Ya. Tapi saya contohnya yang lain. Kita kadang-kadang gini, saya contohkan gini. Ada seseorang ingin ya mendapatkan istri yang soleh-solehah atau sebaliknya ya suami yang soleh dan solehah. Kalau istri ingin soleh suaminya, kalau suami istrinya yang soleh. Kemudian dia berdoa, hanya sekedar mengandalkan doa. Tapi amalnya dan torikohnya nggak nyambung dengan doa tersebut. Dia doanya ingin suami atau katakanlah atau istri yang soleh atau soleha, ya doanya gitu kan. Tapi amal yang dilakukannya, ya dan torikohnya itu nggak nyambung. Amal yang dilakukannya, apalagi kalau torikohnya tidak ada, itu kan torikohnya tidak ada jelas, itu nggak akan sampai, itu kan. Tapi amal dan torikohnya itu beda. Ada amal, misalnya ingin cari istri suami soleha, tapi aktivitasnya tiap malam datang ke klub malam, kafe gitu kan. Kafenya bukan kafe juga tempat masjid. Ini nggak nyambung antara doa dengan amal gitu kan, dan dengan torikohnya tadi gitu kan. Contoh lain gitu kan, kita berdoa gitu kan, agar ya Allah belikan rezeki yang berkah, halalan thayyiban. Tapi torikohnya, amalan torikohnya
kerja di bank ribawi. Ya. Nah itu nggak nyambung gitu kan antara doa dengan amal yang dilakukan. Nah karena itu menurut saya kata kuncinya itu tadi 3 itu harus dijelaskan ke umat, ke tokoh umat. Nah dalam konteks kehancuran ini juga sama itu kan. Jadi kehancuran ini juga tidak cukup ya hanya dengan doa. Di situ ada sistem yang merusak. Ya. Peran negara gitu kan, peran kebijakan gitu kan. Ini bisa kita contohkan gitu kan, fakta-fakta bahwa dalam sistem yang rusak, sistem yang baik orang bisa berbuat baik, dalam sistem yang rusak orang baik pun bisa menjadi rusak. Ya, contoh sederhana gini gitu kan, kalau dulu Ustadz siapa ya, saya pernah ada contoh gitu. Kalau ada sistem yang baik, misalnya kita ada rumah tempat yang bersih gitu kan, kan kita nggak mungkin seenaknya membuang sampah sembarangan. Kadang-kadang kita akhirnya terbawa menjadi orang yang rapi, tertib. Tapi kalau kita berada dalam tempat yang jorok, tempat yang buruk, gitu ya, kita bisa seenaknya meludah, bisa seenaknya kemudian membuang sampah, gitu kan. Kenapa? Itu peran dari sebuah sistem. Atau mungkin bisa dikatakan pendapat salah satu profesor yang sekarang sedang angin-anginan ya. Dulu profesor itu kan mengatakan gini, malaikat pun, walaupun saya setuju sebenarnya, tapi dia yang membuktikan ucapannya sendiri kan, malaikat pun kalau dia masuk dalam sistem demokrasi akan menjadi iblis juga. Nah, itu saya kira kata kunci yang saya kira sederhana itu kan, bisa dipahami dan faktanya seperti itu gitu kan, dan dia dibuktikan oleh dia sendiri itu kan. Walaupun saya nggak mengabdi malaikat, dia kan orang baik. Intinya yang dia maksudkan orang baik kalau masuk dalam sistem demokrasi jadi iblis gitu kan, dan dia saya nggak usah lanjutkan ya, dia yang membuktikan sendiri gitu kan, seperti itu gitu kan. Nah ini saya kira sangat mudah untuk membalikan bahwa peran sistem itu kemudian sangat dominan gitu ya, untuk merusak dan menjadikan seseorang baik. Kenapa kemudian di dalam sistem Islam, nah ini bisa contohkan ya kan, ketika Rasulullah Islam kemudian menetapkan ya hukum potong tangan bagi pencuri, kok selama berabad-abad kasusnya mungkin cuma 1 atau 2 gitu kan, ada pencurian itu kan. Kenapa? Karena tadi ya, dengan sistem yang baik orang itu dipaksa untuk berbuat amal baik juga bahasanya. Makanya dalam hadis itu disebutkan Madinah itu dalam hadis itu Al-Madinah kalkir. Artinya Madinah itu seperti kalkir itu apa bahasa ini ya. Jadi alat untuk pembersihan emas ya, sehingga emas itu kemudian menjadi selalu baik. Bukan emas mungkin tembaga atau apa gitu kan. Nah maksudnya apa? Ketika orang buruk pun datang ke Madinah itu akan menjadi baik gitu kan. Nah itu betapa pentingnya sistem. Itu ya barangkali ya. Tapi memang kalau saya lihat yang tidak boleh kemudian kita lupakan itu dan harus kita lakukan itu memang nggak cukup ya dialog dengan tokoh itu 1-2 kali, bahkan tidak cukup sebulan 2 bulan. Pengalaman kita itu kan, ada tokoh yang baru kemudian sadar setelah bertahun-tahun akibat amal kita yang istiqomah. Kadang-kadang tidak perlu dialog. Saya punya pengalaman menarik disampaikan oleh teman saya dulu. Ada tokoh yang sekarang kemudian ngaji, bahkan bergabung dengan jamaah dakwah. Itu perubahan itu bukan karena dialog gitu kan, tapi karena keistiqomahan orang tersebut ya, yang pengontak itu dalam memberikan sebenarnya sederhana, memberikan buletin. Waktu itu ada istilah buletin Islam, kalau sekarang apa itu kan. Dia rutin aja itu. Mau dalam kondisi apapun dia istiqomah, mau dibaca ataupun tidak, buletin itu terus disampaikan. Akhirnya lama-lama terenyuh juga gitu kan. Lama-lama terenyuh, ini orang kok udah berkali-kali, bertahun-tahun, bukan setahun, sebulan 2 bulan, mungkin lebih dari 2 tahun istiqomah terus. Akhirnya lama-lama kasihan juga. Akhirnya dia baca, dan ketika dia baca masuklah hidayah gitu kan. Setelah dia baca diskusi, akhirnya alhamdulillah dia sekarang menjadi bagian dari dakwah gitu kan.
Jadi itu ya, selain memang kita harus mampu menjelaskan tadi kata kuncinya, betul kita juga cari, tapi jangan lupa juga gitu kan ada faktor lain ya kan, faktor lain yang membuat orang dan tokoh itu berubah gitu kan. Itu barangkali ya. Wallahu a'lam bimurad. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab. Penjelasan beliau juga cukup gamblang dan jelas. Saya kira materi ini tidak akan mungkin cukup ya untuk bisa menjelaskan isi kitab itu dengan 4 kali pertemuan. Ya mudah-mudahan dari 4 pertemuan yang sudah kita ikuti, sedikit demi sedikit, pelan berlahan, kita juga semakin paham terkait dengan isi kitab ini. Kemudian karena memang waktu sudah melewati waktu 7 menit ya, lewat 7 menit dan 21 lewat 38 menit. Walaupun mungkin saya masih ada pertanyaan nih Pak, cuman nanti saya khawatir kelamaan nanti ya mungkin bisa kita keep terkait dengan boleh saja nanti di pertemuan selanjutnya hubungan harga dengan uang Pak. Karena kan ini belum ada disentuh ya, karena di bab itu kan ada juga nilai tukar, berarti kan nanti berkaitan dengan uang kalau saya tidak salah. Mudah-mudahan ini nanti bisa Ustaz singgung di pekan selanjutnya. Boleh ya, pekan depan ya. Nanti kita singgung pekan depan ya satu ya pertanyaan. Karena pekan depan itu materinya dikit lah. Kalau kritik sosialis setengah jam juga selesai. Nah mungkin nanti kalau ada hal-hal yang belum kita bahas. Tadi satu pertanyaan tadi mungkin PR minggu depan hubungan harga dengan uang. Ya, insya Allah nanti kita bahas ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah berhadir sekali lagi Allah berikan kemudahan paham bagi kita dan juga menambah amunisi dakwah kita, terutama bagi membina yang punya amanah membina ya, itu bisa dimudahkan dan terutama pada guru kita yang telah menyisihkan waktunya bersedia mengisi untuk menjelaskan isi kitab ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kelapangan rezeki bagi beliau, selalu dimudahkan penulisannya. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, tetap istiqomah. Terima kasih atas waktu dan atensinya.